Halo Sobat Musik, balik lagi sama gue Christian Bong di Indo Music Talk. Dan hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya sudah ada cukup lama topiknya. Tapi belakangan lagi lumayan rame nih dibahas. Dan rame menurut gue rame yang baik ya. Karena justru sebuah topik itu bisa tiba-tiba muncul karena hal apapun yang kita bisa duga ataupun kita tidak duga. Tapi outputnya biasanya hal yang sebelumnya kita jadi nggak ngeh, yang sebelumnya mungkin nggak terlalu banyak orang ngeh, akhirnya jadi ngeh dan dibahas. Which is still a good news. Alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah ya. This bad news becomes good news for us. Blessing gitu. in disguise. Blessing in disguise banget. Kayak maaf Marion Jola, kamu harus sedikit kesentil. Tapi kayak actually what you did, walaupun ya mungkin berawal dari ketidaktahuannya atau mungkin sedikit misinformation ya, baik dari back endnya dia atau mungkin dia juga sendiri nggak tahu atau gimana. But Paham. in the end, I think it's something to be grateful for and it's a learning opportunity for her as well. Yeah. So like ya udah, let's just keep moving forward and like just be grateful that this happened gitu loh. It's a learning experience for everyone kan. Dan hari ini gue udah ada tamu temen gue yang adalah seorang yang sangat aktif di topik yang akan kita bahas hari ini. Yaitu Nuya, welcome. Hello Indo Music Talk. Iya, topiknya tapi apa sih Nuya? Kita mau bahas apa sih? Topiknya kita mau bahas teater musikal yang finally viral guys. Finally viral. Gak pernah ada cerita musikal bisa viral ya. Gue udah kayak gak mungkin gitu ya. Karena kita sangat niche ya. Sangat niche ya? Ini buat gue kayak Alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah ya. This bad news becomes good news for us. Blessing gitu. in disguise. Blessing in disguise banget. Kayak maaf Marion Jola, kamu harus sedikit kesentil. Tapi kayak actually what you did, walaupun ya mungkin berawal dari ketidaktahuannya atau mungkin sedikit misinformation ya, baik dari back endnya dia atau mungkin dia juga sendiri nggak tahu atau gimana. But Paham. in the end, I think it's something to be grateful for and it's a learning opportunity for her as well. Yeah. So like ya udah, let's just keep moving forward and like just be grateful that this happened gitu loh. It's a learning experience for everyone kan. Iya. Dan gue ngelihat gara-gara kejadian ini, yang which is kalau misalnya konteks teman-teman belum tahu, ini videonya. My first question would be, actually, many people in Indonesia don't know about Wicked. Oh, wow. Because we don't really have theatrical, musical in Indonesia. Okay. It's not really big in Indonesia. Really? Yeah. But there's a lot of music around. But Music around is so many music around, but not like theatrical story music like Wicked that is On very stage. famous. Wow. Nah dari video itu, menurut gue video itu ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama translationnya ya. Translationnya itu lebih exaggerate dibanding apa yang dia ngomong sebenarnya. I think ada faktor language barrier juga kali ya. She didn't mean for it to sound that harsh bahwa nggak ada sama sekali, but maybe ya ada faktor adrenalin, ada faktor she doesn't know how to articulate bahwa kayak it's just not as famous as popular other acts, mungkin, gitu which ya. is that's actually true gitu. Nggak sepenuhnya salah juga dia gitu. Tapi pemilihan kata-katanya tuh jadi lumayan bikin orang menginterpretasikannya tuh mentok, nggak ada gitu kan. Iya, kayak langsung ke ujungnya banget gitu. Terus ditambah translationnya pun tidak ada teater musikal di Indonesia gitu. Tuh translation yang di subtitle, yang which is kalau kita dengar dia ngomongnya sebenarnya bukan tidak ada gitu. Dia bilangnya we don't really have gitu kalau nggak salah gitu loh. Because we don't really have theatrical, musical in Indonesia. Okay. It's not really big in Indonesia. Really? Gitu loh. Atau there is no whatever. I think she really didn't mean it for it to be that harsh gitu kan. Tapi kayak Tapi yang kena keluar itu gitu. kayak well she's a performer, mungkin dia juga ya bener dia starstruck, mungkin bener dia deg-degan, nervous. Jadi kayak things like that happen all the time on stage kan. Ya. Gue juga kalau But, misalnya ketemu sama Joey Saisi gitu ya, yang which is gue idolain banget ngomongin Ghibli. Terus dia nanya, ada gak sih musik animasi di Indonesia? Mungkin gue kan ada gak ya? Gue juga bingung gitu loh. Iya, dan ya wajar juga kalau ada orang yang bilang kayak nggak banyak orang yang tahu Ghibli di Indonesia. Dan pasti orang-orang yang suka Ghibli di Indonesia kan marah gitu kan. So I think bener-bener gue akan kena gitu. It can happen to any. Nggak banyak orang tahu Ghibli di Indonesia terus tiba-tiba keluar. Tapi gue ngelihat hal baik yang benar-benar bisa disyukurin adalah semua pegiat musikal muncul dan bersuara. Yes. Dan saling ngasih lihat portfolio
Dan apalagi lu juga abis terlibat di musikal dangdut ya. Yes, baru aja kayak baru beberapa hari yang lalu kita habis rap musikal dangdut, seru banget. Itu Seru bisa banget. dibilang musikal Sama- pertama dangdut atau I think so, yang benar-benar sepenuhnya mengangkat tema dangdut ya. I think ya. Props to Aulion. props to Aulion. Sorry It's banget very, very Aulion gue gak bisa datang. By the way kayaknya lu harus memperkenalkan diri sedikit nih. Oke. Who are you, what you're doing, karena ini momen yang menurut gue tepat banget. Karena finally teater musikal viral. Jadi everyone, everything yang ada di circle teater musikal menurut gue ini hal yang momen yang benar-benar, karena momentum itu kan akan selalu lewat ya. Ketika terjadi akan lewat gitu. Dan menurut gue oke. Oke. Gue Nuya, gue adalah seorang sutradara dan produser musikal, juga founder dari Jakarta Move-In. Jakarta Move-In sendiri udah berdiri dari tahun 2014. Kita mulai sebagai sebuah komunitas yang emang pengen bergerak di bidang musikal gitu ya. Kita mungkin salah satu wave yang mungkin gak awal-awal juga kali ya. Sebelum gue bikin Jakarta Move-In tuh gue udah pernah nonton On Rob, Oh, karyanya iya. Joko Anwar sama 2009 ya kalau gak salah itu. 2010 kayaknya atau 9 ya sama musikal Laskar Pelangi gitu. Itu adaptasi dari filmnya, produsernya Mbak Mira, direkturnya Mas Riri Riza, terus ada ya banyak big names juga di situ, ada Jai Subiakto, Erwin Gutawa, Toto Arto, dan itu salah satu aha moment buat gue juga gitu. Di situ gue bener-bener amazed dan I felt like this is something that I wanna do. It's gue gravitating banget gitu towards itu, dan kayaknya termanifest dalam bentuk Jakarta Move-In 4 years later. Dan kebetulan di 2014 itu ada beberapa community musical theater juga yang bermunculan gitu. Jadi kayaknya 2014 cukup golden year ya. Dan itu udah 10 tahun yang lalu by the way. Jadi kayak ya industrinya still growing meskipun udah 10 tahun, tapi ya we actually exist dan kita lagi sangat berkembang tahun ini. Wih, gila. Especially 2024. Ada selain interaksi by the way. Iya itu gue nonton. Interaksi Keren banget. 2024 bulan Agustus kemarin we did 12 shows dan sold out 11 dari 12. So that's very good. Pertanda baik ya untuk marketnya yang lagi berkembang. Terus ada musikal Keluarga Cemara juga kemarin Iya, di iya, iya. liburan sekolah ya. Bulan Juni sampai Juli they did 30 shows. Itu amazing banget kayak Yang ada ada side A side B gitu yang castnya dibagi dua gitu kan ya kalau gak salah. Yes, dan gue sangat salut sama Visinema yang mereka kan bergeraknya fortenya di film, tapi mereka mau bermain lintas medium ke adaptasi panggung gitu, which is great gitu. Mereka buat gue sangat berkontribusi sih untuk shine a light on this other niche sector yang juga kayak butuh dibangun, which is musical theater kan. Terus ada Joshua juga tahun Oh ini, iya, yes. iya. Musikal dangdut yang baru kemarin. So there's a lot of good things happening actually this year yang jadi pertanda baik berkembangnya industri ini. Kalau selain di Jakarta tuh teater musikal menurut lu berkembang gak sih di area lain? Kayaknya banyak kendala venue sih kalau gue ngeliatnya ya. Kayak even iya, gue iya. mau ngebawa tour misalnya musikal Petualangan Sherina atau ngebawa tour teater musikal interaksi tuh kita selalu kepentok sama venue yang mumpuni secara teknis dan secara kapasitas gitu. Oh, Tapi bukannya nggak ada sama sekali ya. I mean format singing and dancing itu kan udah sesuatu dari yang kuno juga ada gitu. Di Jakarta ada Wayang Orang Barata, ada Miss Cici yang mereka tuh doing regular shows gitu kan. Meskipun nggak bisa dibilang like commercial atau popular, tapi kayak mereka exist as part of the performing arts culture di Indonesia juga gitu. Iya. Tapi kalau kita flashback sedikit gitu ya. Sebenarnya what differ musical theater sama theater doang gitu? Yang kayak kan gue sempat lihat teater komanya Rian Tiarno tuh. Itu kan yang 1 bulan full yang durasinya bisa 4 jam, yang kayaknya Iya. breaknya 2 kali ya kalau nggak salah ya. Hah? Iya ya, kayaknya satu deh. Satu ya? Gue pernah beberapa kali nonton teater koma juga sih. Gue lupa jujur karena gue nggak sering lah waktu pas gue nonton waktu zaman kuliah gitu ya. Itu yang ngebedain definisi yang mana yang musikal mana yang teater doang tapi ada musiknya tuh apa sih? Kayaknya utamanya di bagaimana lagunya itu difungsikan di dalam ceritanya. Oke. If it's dekoratif kayak ya lagunya lebih ke membangun suasana atau
tiba-tiba ada karakter yang bernyanyi, itu belum bisa dibilang musikal sebenarnya. Baru bisa dibilang musikal ketika musik dan lagu jadi penggerak utama dari ceritanya. Oh, oke. Ketika karakternya itu bergerak dengan lagu, ceritanya bergerak dalam lagu. Ketika kita bisa not only go vertically, kayak berhenti kita nge-explore emosi atau perasaan atau experience satu karakter di momen itu, tapi lagunya juga menggerakkan ke depan gitu. Wah, ini teknis nih. Ya. Ini edukasi yang cukup teknis. Gue dari tadi berusaha untuk menalar sedikit. Iya, Tapi sebelum gue dapet itu juga gue kayak apa ya, mungkin porsi lagunya kali, tapi kayak porsi dalam konteks apa juga buat gue unclear until I read that somewhere, lupa banget, sorry banget source-nya, tapi kayak for me itu paling make sense. lu sendiri belajar formal gak sih untuk musikal ini? Kayak ada courses atau summer school or certification apa gitu, ada gak? Gue mengumpulkan banyak ilmu dari tempat-tempat yang berbeda sih. Kayak Oke. directing gue sempat ikut workshopnya Mas Garin. Terus music gue juga sempat ngambil kayak course di London gitu. But secara musical theater course academically gue nggak pernah gitu. Gue lebih banyak belajar otodidak, banyak berguru pada orang-orang yang udah lebih dulu menggeluti gitu sih. My formal education actually di bisnis Oh iya. dan komunikasi. Oke. Tapi ada ya memang level S1 atau S2 gitu yang di musical theater fokus gitu? Ada di circle musical theater juga ada beberapa yang memang lulusan S1 jurusan musical theater gitu. Oh iya? Yes. Di Indo ada gak? Atau di luar? Di nearest di Singapura. Oh, oke. Nah, setahu gue ISI, Institut Seni Indonesia Iya, kalau nggak betul. salah ya, di Jogja mau buka jurusan D3 atau D4 gitu, musical theater. Wah. First time. First di time Indonesia, ya. bakal ada? Bakal ada. Wah, kurikulumnya kayak menarik banget ya. Pasti tugas akhirnya adalah bikin musical theater ya. Yeah, of course. Dan kayaknya kalau kuliahnya spesifik di musical theater, berarti lulusannya kemungkinan besar akan sangat mengetahui pekerjaannya apa gitu. Berarti Of pasti kan course. akan masuk ke produksi teater musikal. Nah, kalau dari teater musikal sendiri, gue ngelihat kan ada gue beberapa kali datang terutama ke show lu gitu ya. Ada beberapa yang musisi yang which is dia kehidupan dailynya dia sebagai musisi rekaman, studio rekaman. Tiba-tiba di teater lu atau di teater musikal lainnya dia menjadi kayak sosok orang lain gitu loh. Yang kayak kemarin gue lihat si Masya Kana ya. Maisha ya, Iya sama si Astri ya. Astri. Mm. They both have singles ya. They're both singers. in the Terus industry. udah gitu siapa lagi ya? Contoh misalnya Aulion gitu ya. Itu kan bisa dibilang ketika tampil di pementasan musikal mereka kayak jadi orang lain gitu. Yang nyanyinya mungkin lebih challenging karena sambil interaksi, karena sambil macam-macam. Nah itu menurut lo nih yang lo pilih ketika lo pilih cast gitu ya, lo pilih berdasarkan apa sih? Banyak sih faktornya. Kalau SDM ya, buat gue 3. Yang pertama adalah skill fit. Dia bisa mumpuni atau enggak melakukan hal-hal teknikal yang gue butuhkan dari dia gitu. Mungkin kalau singers ya teknik bernyanyinya dia gitu, powernya, tekstur vokalnya, staminanya itu masuknya ke skill. Terus yang kedua adalah personality fit. Especially di Jakarta Movin ya, kita tuh kerjanya cukup intens dan panjang. Jadi kalau personality itu lo nggak masuk di dalam group psychology-nya, repot banget, bener-bener repot gitu. It's very intense. You have to have, it's impossible to not be personal gitu loh di dalam proses ini. Yang ketiga adalah character fit. Secara kalau ngomongin karakter on script ya, kayak lo secara bunyi, secara bentuk, secara warna dan presence cocok atau enggak dengan karakter yang gue butuhkan dari lo gitu. Dan character fit itu bisa Barusan ada sedikit teknis, terus kita harus ulang pertanyaannya bentar. nanti di editing lo bikin kayak gitu enggak? Tadi tuh gue udah nanya mengenai gimana lo memilih
seseorang dalam cast play lu? Dan tadi jawaban lu tuh udah bagus banget gitu, lu udah menjelaskan character fit, personality fit, dan udah di tengah-tengah tapi itu kepotong. Tapi mungkin boleh lu jelaskan lagi, Oke. apa yang lu pilih dari seseorang? Karena kan mungkin gue perjelas pertanyaan gue ya. Ketika seseorang menjadi cast yang akan tampil di acara lu kan sutradara nih ya. Berarti kan visi yang tahu acara mau seperti apa kan lu nih. Dan kalau kita bicara orang yang jago banyak. Banyak yang terkenal juga banyak banget gitu. Tapi apa nih kualitas yang lu pilih sampai si ini jadi main, si ini jadi pemeran pembantu, si ini jadi cameo, atau mungkin ini jadi apa? Karena peran musikal kan banyak banget secara hierarki gitu ya. True. Nggak cuman yang on stage tapi off stage juga gitu. Oke, Baik oke. di produksi teknis maupun manajerial. Kayak it's like ya lu bayangin kalau konser musik kan ada artisnya ngurusin kontennya apa, performance-nya apa gitu. Terus kayak ada tim produksinya, ada tim publishing promosinya. Nah di musikal nih as of now setiap company musikal ngelakuin semuanya gitu. So it's very lumayan berkele sih. To be honest ya ngerjain musikal tuh kayak kadang gue tuh di tengah-tengah kehektikan itu kayak kenapa ya gue bikin musikal kayak ada banget nih kayak kapok apa gue pensiun aja tapi gue masih muda kalau gue nggak kayak gini gue ngapain gitu. But at the end setelah semuanya lewat gue tetap mau bikin musikal lagi anjir kayak Iya. that's the magic of it kayak bener-bener roller coaster. Anyway menjawab pertanyaan lo. Yang pertama tadi adalah skill fit gitu. Ini gue ngomong kriteria untuk baik yang on stage maupun off stage ya. Apakah dia memiliki kemampuan teknis yang mumpuni untuk karya yang sedang kita garap bareng gitu. Ya misalnya the music director dia punya musicality yang cukup tinggi atau enggak gitu. Bisa ngebaca kebutuhan mood dan emosi atau enggak. Itu kan something yang kadang ya cocok-cocokan dan itu kadang juga susah dilihat dari karya-karya sebelumnya gitu kan. Kayak gimana lo ngebaca sensitivity tertentu gitu. Dan sama juga dengan vokalis gitu. Dia vocal range-nya mumpuni atau enggak, tone-nya sesuai yang gue butuhkan atau enggak. Dia stamina-nya gimana, power-nya gimana. Ya itu masuk ke si skill fit itu ya. Yang kedua ada character fit. Jadi di setiap role itu kan karakternya tuh punya spesifikasi tertentu gitu kan. Misalnya main karakternya sifatnya kayak apa, bentuknya kayak apa, bunyinya kayak apa. Nah si calon kandidat aktor ini punya kecocokan gak dengan itu gitu. Ya sama halnya dengan misalnya desainer panggung nih. Desainer panggung ini secara karakter desainnya dia cocok atau enggak dengan konsep visual yang sedang kita bangun gitu contohnya. Nah yang ketiga adalah personality fit atau culture fit yang menurut gue ini salah satu yang defining Jakarta Movin as an organization banget gitu ya, as a collective. Since musicals tuh kan prosesnya panjang ya, gak mungkin gue milih orang yang gak sekiranya tidak cocok jadi temen main gitu. Karena mau gak mau kita semua harus get along with each other, kita work very intensely, closely and personally with each other gitu ya. Dan banyak banget pasti dalam proses kreatif ada ya you put your heart in it, your personal touch in it segala macem dan kayak kita bener-bener ngerjainnya tuh ya pakai hati banget gitu. So I think what makes Jakarta Movin so special juga as a group adalah kita kayak we really like each other gitu loh personally karena we are a very curated people yang kayak kita punya karakter tertentu yang kayak dari awal gue ngeliat kayak ini orang cocok atau nggak jadi anak Jakarta Movin gitu. Which is itu agak abstrak ya, but we kinda just know it gitu loh. Kayak ini orang vibes-nya kayak same vibe atau enggak gitu ya. That's one thing sih. Itu jujur aja dengan lo membangun exclusivity di dalam geng Jakarta Movin ya. Itu gue yakin bikin FOMO gitu loh. Buat orang-orang yang akhirnya nunggu kapan teater musikal lo muncul lagi dan gue pengen jadi bagian di situ gitu. Tapi sebenarnya tim intinya sendiri ada berapa sih? Tim inti tim kreatif ya. Kita tuh mungkin salah satu atau if not the only kali ya company yang punya tim kreatif
yang bisa dibilang kita grow together gitu dari 2014. Di koreografi ada Dimas sama Ashka, join dari 2014 juga. Terus Wisnu Dewanta, he's been with us since 2022, musikal Petualangan Sherina, dan lanjut terus gitu ya sama kita. Ada Faras di set design, terus Giza juga dari 2015 dia pegang kostum. Sasa di technical production, Dania di production management. Banyak sih kayak I don't think I can comprehend untuk kayak just ngomong satu-satu, tapi ada belasan sih dari kita yang emang we're just so attached with each other gitu loh, dan kayak ya emang grow together dan punya learning curve yang what's next nih gitu. Jadi kayak maybe di company lain baik ditemukan lo ketika ganti project terus tim kreatifnya ganti gitu ya. Tapi di Jakarta Movin tuh karena mungkin bisa dibilang 80% tim kreatifnya sama lagi, kita jadi bertumbuh dan kayak selalu mengejar higher highs gitu. Oh, oke. Berarti kalau boleh tahu ini timnya sendiri apakah memang kan oke, anak muda semua, tapi not so young juga yang mungkin baru lulus. Not so young karena organisasinya juga not so young ya, udah Iya, 10 makanya tahun. karena udah 10 tahun ya. Apakah ini mereka semua full time-nya di Jakarta Movin atau kalau lagi nggak ada project mereka ada kerjaan lain gitu? I don't think, karena bikin musikal kan setahun gue maksimum 2 atau 3 kali ya. 2 kali yang besar, 1 mungkin bisa selipan kecil untuk in-house ya. On the side pun Jakarta Movin side hustling juga, kita nge-handle kolaborasi sama brand, acara-acara korporat, itu juga kita ada gitu. Dan sama juga dengan orang-orang di dalamnya, kita yang oke. musisi juga ngerjain misalnya singlenya siapa atau ngerjain musik untuk iklan apa gitu. Pun koreografernya juga gitu. Kita emang semuanya mau nggak mau to survive we still have to freelance gitu, karena dalam setahun kita cuman bisa ikut produksi musikal mungkin 2-3 kali maksimum gitu. Dan Oke. it's a high commitment project yang lo sangat terbatas dalam 1 tahun, dan itu belum tentu cukup untuk menghidupi lo sebenarnya. Gitu. Oke. So even lagi berjalan produksi musikal pun gue atau koreografer gue atau Faras as an artistic director juga kita sambil ngejuggle project-project lain juga, realitanya sih gitu. Oke. Ya. Berarti the reality adalah even though kalian lagi handle project, kalian juga masih sambil nge-tackle side hustle untuk handle project-project lain as in servicing berarti gitu ya. Ngerjain Yes. yang berbau musikal tapi untuk brand atau perusahaan lain gitu. Yeah, I think di Jakarta Movin tuh kita semua agree that this is our home. Ini tempat kita bikin karya. Tapi kita tetap harus cari duit lagi gitu loh di tempat luar gitu. Tapi kalau since lu pernah mengenyam pendidikan juga di London tadi ya. Apakah kejadian ini kan mungkin agak tipikal gitu ya, kalau katanya di Indo susah buat hidup dari art dan kawan-kawan gitu. Tapi kalau di luar apakah memang mereka nggak susah gitu? Maksudnya misalnya mereka terlibat di sebuah produksi teater musikal dan mereka udah bisa fokus di situ aja selama setahun dan hidup makan enak gitu. Kayaknya surviving as an artist is generally everywhere emang susah ya. Emang struggle. Tidak beda berarti ya? Iya, I mean lo jadi artis yang quote unquote, apalagi di performing arts ya, yang kaya itu tuh kayaknya persentasenya kecil banget deh everywhere in the world gitu. Karena pun misalnya di London ya, di mana pasarnya besar gitu, banyak banget shows tahun ini, dan misalnya kontrak lo abis nih, lo 1 tahun jadi karakter A di produksi A gitu, terus kontrak lo habis, lo go back to the job market dan going through auditions again dengan uncertainty kapan lo di hire lagi gitu. It's the same gitu. everywhere, ya. Untuk talent ya. Dan pasti mereka on the side sementara meanwhile mereka menunggu their next stage gig, mereka akan ngajar atau mereka do voice over untuk berbagai kebutuhan. Iya. They do side hustles too. Oh iya. Gue baru kebayang loh bahwa
ketika melewati proses another stage lagi gitu ya, itu kan tetap harus ada audisi lagi, screening lagi, meskipun udah langganan gitu, tapi belum tentu di nextnya yang udah skill set lo tuh kepake gitu ya. Bisa aja ternyata skill setnya lagi nggak pakai, lo nih pakainya apa gitu loh. And I think it's especially tricky untuk aktor ya, karena kebutuhan karakter kan berubah-berubah. Sementara orang kan punya karakternya masing-masing juga kan gitu. So belum tentu on the next Jakarta Movie production si aktor A ini no matter how talented dia belum tentu cocok sama karakter yang berikutnya gitu. Jadi mau nggak mau, gue juga dan beberapa senior creators dan leaders di Jakarta Movie selalu menyiapkan talent-talent kita yang baru masuk. Bahwa lo harus bisa versatile, lo harus, kalau lo mau survive jadi talent teater musikal, performing arts, you have to do more than just musicals gitu loh. Karena that's how you survive gitu. Lo gak bisa bergantung dari panggung ke panggung musikal, ada terus, rapat terus, itu tuh that's a bit unrealistic to be honest. Oke. Wow, ini harsh banget nih. It is harsh. Ini kayaknya menunjukkan sisi bisnis seorang Nuya nih yang menurut gue ada satu hal yang gue mungkin perlu point out juga di sini ya, bahwa ketika kita bicara teater musikal, jarang banget lu bisa ketemu katalognya di streaming service. Sementara katalog ibu satu ini nih ada guys di Spotify. Ya kalau search Jakarta Movie itu tuh profile, paling gampang gue sebutnya Spotify gitu ya. Profile Spotify-nya hidup dan lagu-lagunya di streaming dan lagunya banyak dipakai sama orang di IG story juga gitu. Itu siapa yang nyuruh lu untuk lu masukin atau lu emang kepengen aja gitu, karena gue jarang banget ketemu gitu. Kayaknya gue cuman pengen memperpanjang nyawa karya kita aja sih gitu. Setelah kita kerja keras gitu berbulan-bulan, terus setelah show yang misalnya cuman 1 weekend gitu ya, 3 hari, 6 hari, then what gitu kan. Kayak we still kita pengen punya rekam jejak juga yang tetap bisa membuat orang inget gitu loh sama karyanya. Dan gue sempat lihat juga ada orang yang komen kayak harga tiketnya mahal. Dan kalau kita lihat dari penonton musikal itu ya, venue-venuenya kan jarang sampai sekarang ya, gue lihatnya masih jarang yang benar-benar lebih dari 5.000 gitu loh venue-nya ya. Yeah. Kebanyakan yang 5.000 ke bawah lah, mungkin kayak di Geraha Bakti Budaya kalau di Jakarta ya, terus di misalnya Ciputra Artpreneur gitu. Menurut lo chance untuk kita bisa sampai ke titik di mana musikal itu akhirnya jadi hal yang normal di venue yang besar banget, masih lama nggak atau sebentar lagi tahun depan nih jangan-jangan nih? Kayaknya sekarang juga udah on the rise of kita menjadi bagian dari pop culture sih, at least alternatif gitu dari orang yang udah mungkin pengen coba sesuatu yang lain daripada nonton konser atau nonton festival gitu. Considering musikal tuh udah should be something yang nggak terlalu out of the box banget gitu at this point ya. Karena kayak udah banyak beberapa. Tapi secara kalau ngomong bisnis ya, emang by nature tuh kita emang susah gitu. Karena kalau film ya, distribusi layar banyak ya kan, dan itu lo bikin satu kali multiplying efeknya tuh ada banget gitu. Bisa Sementara daripada di OTT gitu ya. Bener. Terus festival tuh with big space tuh kayak bisa dipadetin gitu kan, dan bisa nge-reach easily like 5.000, 10.000 di satu venue gitu. Sementara musikal gak mungkin juga kita nyampe gitu energinya kalau penontonnya sebanyak itu. Untuk format musikal tuh ideally memang 1.000, sekitar segitu, give and take 1.000. Dan gedung teater juga mahal gitu. Ini salah satu yang udah lumayan jadi topik juga. Sayangnya tidak seviral yang sekarang ya, tapi beberapa minggu yang lalu gue sempat lihat ada diskusi terbuka di forum apa aku lupa, but itu ngomongin venue untuk performing arts di Jakarta masih terlalu mahal dan tidak affordable bagi seniman gitu. Which is true. Itu salah satu barrier to entry yang besar, di mana musikal support sponsorshipnya tidak sebesar teman-teman festival dan konser yang punya foot traffic dan exposure lebih besar. Support untuk musikal tuh masih limited banget, dan sejauh ini yang gue tahu grup komersial yang consistently supporting musicals tuh sedikit sekali gitu. Oke.
So ya, barriernya gede dan mau nggak mau jadinya harga tiket yang kita jual itu ya Harus lebih tinggi. harus lebih tinggi gitu. Karena we need to iya, manage iya, the iya, iya. risk of loss yang ya bisa dibilang mungkin lebih daripada konser dan festival yang udah lebih secure pendanaannya gitu. Oke, gue bisa kebayang sih. Makanya kenapa musikal itu sifatnya repetisi ya, bukannya karena mikirnya tuh bukan vertical atau horizontal, tapi ngumpulin 1.000 orang lalu besok show kedua, Ya. atau bahkan dari siang malam show kedua, show pertama, show kedua, dan dikali 4 dikali 30 gitu ya. Oh iya, gue kebayang. Tapi bukannya gue sempat tahu juga kalau venue ada yang murah banget nih. Nih gue butuh tahu nih bener apa enggak ya. Dulu gue pernah dengar katanya Gedung Kesenian Jakarta tuh karena Pemprov ya, harganya bisa murah banget, kayak 5 juta gitu, bener gak sih? Yeah, that's true, benar. Oh iya, tapi kenapa gue jarang banget dengar ada musikal di sana gitu, kenapa sih? Jadi sebenarnya tergantung technicalities yang dibutuhin sama musikalnya. Oke. Untuk venue termurah dan termumpuni sebenarnya di skalanya Jakarta Movie biasanya ya ada Teater Jakarta atau teater besar di Taman Ismail Marzuki yang harga sewa per day-nya cuma 30 juta. Oh, oke. It's a very good rate, tapi kita harus melewati proses kurasi. Proses kurasi yang kita kirim proposal ke Dewan Kesenian Jakarta dan itu sometimes it takes months for us to hear back. Jadi buat kita nge-planning satu acara tuh sedikit gak secure gitu. Karena we never know, tiba-tiba udah nih dapat verbal green light lah ya dari si Dewan itu. Tiba-tiba mereka punya acara terus kita kegusur tuh bisa banget. Oh Because iya? ya karena venue-venue di bawah Pemda itu by law-nya gubernur itu harus dimanfaatkan untuk seniman dan harus accessible buat semuanya. Jadi mereka bikin murah, harga subsidi, tapi itu harus melalui proses kurasi dan Anytime can be cancelled. anytime can be cancelled. Kalau semisal ada nih programnya Dewan yang tiba-tiba ada dan buat mereka ini adalah untuk masyarakat kesenian gitu ya. Jadi si satu yang kita kan private sector ya. Kita jadi dilemahkan di situ. Jadi kita sebagai penyewa tuh nggak punya kekuatan yang besar untuk ngeklaim ya karena harganya harga murah subsidi gitu. So gue lately lebih nyaman di Geraha Bakti Budaya di mana itu adalah BUMD yang mereka juga ada sisi for profitnya gitu. Sehingga kita sebagai penyewa ketika udah dapat surat konfirmasi ya itu bisa jadi pegangan yang kuat gitu. Oke, tapi itu bukannya satu komplek ya Mas ya? Geraha Satu Bakti? komplek. Jadi di tim tuh semenjak revitalisasi kemarin di zamannya Gubernur Anies Baswedan ada beberapa ruang baru yang di handover ke Jakpro untuk penanganannya. Ada beberapa yang masih di bawah Pemda gitu. Dan cara mereka nge-treat seniman yang mengajukan karya untuk tampil di situ tuh sangat berbeda gitu. Kalau gue by experience gue mau nggak mau memilih yang lebih mahal tapi gue lebih secure. Oh, itu gue sering denger sih. Iya, Lebih mahal tapi lebih pasti gitu iya, ya. ada ya. sisi politiknya di situ yang Iya, kayak iya, aduh iya, cannot iya. risk lagi gitu kayak mau Iya, murah iya, tapi iya. tiba-tiba kita cancel kan bisa jadi sunk costnya lebih gede kan. Iya. Costnya bahkan kadang bukan cuma duit ya. Costnya secara nama baik juga gitu ya. Iya. Udah invest emotionally juga loh. Kalau Iya, bikin iya, musikal iya. tuh kan kayak you're excited lo ngebangun energi orang jadi antusias terus kayak buat gue itu sih yang paling menyebalkan ya kalau ada amit-amit gitu ya semoga nggak pernah ya. Misalnya di cancel gitu ya paling berat tuh kenanya di hati gitu loh bukan di duit. Iya. Dan gue penasaran deh karena lu selalu emotionally attached sama all the team gitu ya. Apa sih rasanya setiap selesai gitu kan pasti kayak kalau gue ngebayanginnya kayak setiap selesai itu kayak lulus SMA gitu loh. Kayak lo sama teman-teman lo yang lo udah nyaman gitu ya, tiba-tiba lo harus bubar dan get back to hidup masing-masing gitu. Lu gimana sih rasanya? It's Setiap a real thing, thank ya. you, good gitu kan. Nah terima bunga terus gimana? Apa? Post production blues nggak ada yang ngalahin proses musikal. I can tell you that for sure. Dan itu udah validated by so many people gitu. Even yang misalnya Astri gitu ya, dia
nyanyi di mana mungkin dia banyak panggung yang lebih besar gitu, tapi di sini dia dapat feeling yang dahsyat banget gitu loh. Attachmentnya tuh gila banget emang. Dan ya udah, post production blues tuh emang sesuatu yang nggak bisa dihindari. Minimal sebulan ke depan setelah acaranya selesai. Dan akhirnya gimana tuh kalian jadi hangout gitu, jadi kayak ngumpul-ngumpul aja, yang penting ngumpul, atau kalian tetap do something, you make something gitu? Ya, I think hangout tuh udah pasti, kayak gabut nggak? Ya siapa yang gabut tiba-tiba ngumpul di mana gitu kan? Kita lagi di sini, terus tiba-tiba ngumpul itu sering banget. But I think most of all as a community tuh kita tetap berusaha untuk sesekali, like mungkin beberapa bulan, at least lah 2 bulan sekali adain kayak gathering atau kayak iseng-iseng latihan gitu ya kalau bisa. Karena ya kita punya HQ juga kan. So sometimes ya kita try to bring people together gitu. Kayak atau setelah selesai produksi kita ada nonton bareng hasil dokumentasinya gitu. Oh iya, terus that's kayak fun. ketawa-ketawa ngeliat itu lu di ini gitu. Iya. Wow, berarti ini ya apa namanya, nyangkut banget ya sama semua kegiatannya, dari latihannya, dari bahkan mungkin konflik drama-drama, kadang pasti kan nggak mungkin nggak ada konflik ya. Kalau jujur banget ya, kalau di Jakarta Movie very minimal. Maksudnya apa yang terjadi tuh konfliknya technical gitu loh. Oh, iya, biasanya ya. Karena gue dan Faras dan Ashka, Dimas, Ranu, tim audisi di awal tuh kita udah meng-curate personality orang-orangnya. Oh gitu. Jadi kayak udah minimum konflik, kalaupun ada ya kayak ya sebel-sebelan dikit, habis itu besok biasa lagi gitu loh. Tapi kayak it's never yang kayak kebawa personal sampai gimana, enggak sih. Ya gue sering berantem sama Faras ya, karena sometimes kayak Faras tuh sebagai artistic dan visual director, dia pengennya yang visually pleasing gitu. Sementara gue sebagai director, gue pengennya desain lo functional gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tabrakan di situ, karena menurut dia yang functional yang gue pengen itu jelek, menurut gue yang dia bikin bagus tapi useless gitu loh. Jadi kayak sometimes it's Wah, kayak itu gitu. keras banget tuh. Itu kiri dan kanan ujung gitu ya. Iya. Bagus tapi jelek sama bagus tapi useless sama artistically jelek gitu. Itu benar-benar itu bahan buat Artistik ribut. cantik tapi cantik tapi useless, atau apa tadi kebalik? Tadi lu bilang jelek gitu, yang lu mau Jelek tapi berguna gitu. Oh iya jelek. Itu kayak satu tipis memang ya di antara being ugly and useful sama being beauty and useless gitu. Itu menarik sih. Itu menarik banget itu. Itu dualisme yang bisa jadiin topik akhir tahun. Tapi ngomong-ngomong, tahun ini berarti berapa musikal yang udah dibikin kalau di Jakarta Movie sendiri? Interaksi sama? Interaksi aja sih kayaknya ya. Oh interaksi. Kalau yang kemarin kalau sama yang musikal Aulion? dangdut itu kita jadi production supportnya Aulion. Wih. Oh ini yang lo maksud tadi, bahwa di luar dari produksi besarnya ada terlibat di produksi orang lain gitu ya? Iya, tahun ini kita sempat bantu polarisasi juga, like 1 di Februari. Ya, itu another bentuk production support sih. Jadi story-nya, skripnya itu udah dari kreatornya, which is Da Lopez Brothers, sama yang musikal dangdut Aulion. Tapi bagaimana dia membuat itu jadi turunan yang bisa di-realize, kayak misalnya setnya, terus panggung, sound, lighting, stage management, itu kita bantu. Oh, gue so happy for them karena ya gue temenan dari mereka dari 1 dekade lalu ya, dan gue benar-benar ngelihat dari mereka menjadi seorang content creator YouTuber yang what's up guys gitu ngomong di depan kamera, sampai kemarin gue ngelihat ya balik lagi gue sangat menyesali tidak sempat datang ke Aulion, tapi gue ngelihat gimana Andovi dan Jovial menguasai panggung. Itu benar-benar gue set expectation gue low, karena gue tahu loh, maksudnya ketika seseorang transform atau evolve gitu dari A ke B gitu pasti kan harusnya nggak mudah ya. Tapi ternyata mereka lumayan, dan gue kayak wow, boleh juga nih anjing, gue boleh juga nih loh muncul, meskipun ini topiknya masih nyambung sama yang mereka suka ya, which is politics gitu. Cuma lumayan. Dan itu lu latih mereka juga saat di panggung atau? Ngelatih sih enggak ya, cuman lebih ke mentranslate konsep mereka jadi something yang technical sih, lebih ke situ gitu. Dan gue ngelihatnya
yang euforia tuh bukan cuma penontonnya tapi mereka pun iya gitu. Oh itu parah sih kalau mereka Dari- sih parah sih. Quoting Kajo ya, dia merasa jutaan views di YouTube itu sama 1000 mata di GBB tuh jauh lebih dahsyat yang live gitu, which I totally agree. Dan dia terlihat dia jadi ketagihan, ini udah mulai 3 kayaknya polarisasi bau-baunya. Iya dan gue kemarin juga waktu pas kan gue support mereka juga gitu ya secara media dan secara bantuin distribusi lagunya gitu. Dan waktu pas kemarin yang leg kedua gue bawa anak-anak sekolah dari alumni sekolah gue gitu ya. Jadi gue kasih tahu ke guru yang which is dia masih ngajar sampai sekarang. Wali kelas gue dulu gue bilang Bu ada 20 anak yang mau nonton gitu. Dan gue bawa mereka dan ternyata 20 anak yang dipilih itu gue baru tahu karena kan gue udah gak ada urusan apa-apa sama sekolah. Ternyata mereka lagi mau siapin musikal sekolah. Oh iya. Jadi mereka kayak macam studi banding dan they were so happy to finally punya chance untuk rame-rame nonton membawa nama sekolah untuk nonton gitu bukan sebagai kompetisi. Terus gue wah ini domino yang luar biasa ya, gue sambil nangkrong di depan ngeliatin mereka kayak ngomong ini nanti kita begini-begini dan gue bilang ini kayaknya bisa jadi bagus nih. Dan ini gongnya baru berasa lagi di bulan ini karena viral. Yes. Karena Dan viral. gue harus bilang the best way to learn about musicals adalah nonton. Iya, Karena iya. it's the experience. It's about the that shared frequency gitu loh. Ketika lo nonton sesuatu yang disajikan secara live gitu. It's so different. Sangat beda sama kalau nonton di layar gitu. Even though itu musikal juga, it's still different. So I'm very happy for anak-anak lo tuh kayak pasti experience-nya. If it's the first time kayak magical banget Iya, pasti. iya. So what's next for Jakarta Move-In? Ini udah Desember 2024. What's next? It's Boleh gak 10 years old. 10 years old. Aduh, sumpah itu pertanyaan yang paling bikin gue anxious karena jujur gue nggak tahu lagi. Nggak apa-apa beneran. If it's the very honest answers then nggak apa-apa. Karena gue juga udah 10 tahun di Indo Musikgram. I feel the same. Inilah bau-bau 10 tahun tuh gue berasa. Cuma gue penasaran aja guys, sebagai bos musikal yang sekarang lagi hot. It's apa ya? That's such a challenging topic to process. Apakah Jakarta Move-In Academy? Itu aduh, decision making prosesnya tuh gue jujur masih reward dan nggak tahu matriksnya harus apa ya. Tapi one thing yang gue perhatikan sekarang adalah makin banyak karakter-karakter yang bermunculan di katalog musikal, especially tahun ini gitu. Kayak Kajo dan Andovi membawa karakter mereka dengan their kepedulian politik itu ke panggung. Terus Aulion juga membawa warna-warnanya dia lewat musikal dangdut ke musical theater. Jadi itu semakin mendorong Jakarta Move-In untuk kita harus stick to our character gitu. Karena mau gak mau ya kita walaupun mungkin as of kemarin interaksi masih dikenalnya atau di top of mind-nya karena mungkin quality kali ya sama consistency. Tapi it has to still be more than that. Kita harus punya karakter yang membedakan kita dari katalog-katalog yang lain gitu. Karena ya pada akhirnya ya sama kayak musicians gitu. You have to have your own voice. Walaupun lagunya beda but it's still you gitu ya. Kayak kalau lihat karakternya Tulus atau It Gitaf ya kan. They have their own tone yang mungkin besarnya tuh dari karakter mereka sendiri atau cara mereka songwriting, the type of songs, but they still have character. Nah di sini challenge-nya gimana caranya Jakarta Move-In mulai konsisten tidak hanya dengan kualitas tapi dengan karakteristik pertunjukannya juga. Okay. That's a big challenge to be honest. Yang gue juga belum figure out gitu. Dan one thing yang baru yang kita lakukan di interaksi kemarin adalah kita main projection video mapping. Iya itu keren banget. Yeah, that's a new touch of magic yang kita decide untuk interaksi karena setelah ngelakuin musikal Petualangan Sherina dan Cek Toko Sebelah yang dua-duanya film adaptation, dua-duanya tipe setnya sama yang realis gitu kan. Kayak big sets moving in and out gitu. Karena Farah sukanya tuh yang spektakel gitu ya. But then kayak what's next gitu loh di interaksi ini another dualism ya. Kita pengen berkarakter tapi at the same time kita juga pengen coba
break our own box gitu. Kita nggak mau setelah kita gitu-gitu aja kita nggak berkembang lagi gitu loh. Jadi it's kind of weird ya. Kita kayak membangun karakter, kayak kita mau ngetakkan Jakarta Movie tuh yang kayak gimana, tapi at some point kita harus nge-break lagi dan ngebangun lagi kotak yang baru gitu. Iya, Does that make paham. sense? It does make sense. Karena gua pun ada di titik dimana gua kayak pengen ada dualisme inklusif dan eksklusif gitu. Dan ketika bicara inklusif berarti lu pengen kayak selalu menjadi seperti Jakarta Movie yang sudah dikenal orang. Yaitu sangat jago mendramatisasi IP orang. Kan yang dikenal sama orang dari kalian kan dramatisasi IP yang sudah ada. Ya. Atau bahkan cerita kalau nggak salah yang si 9 ibu-ibu itu apa namanya? 99 ya, itu kisah nyata. Nah, jadi kan ibaratnya lu bisa kayak jadi corong gitu loh buat yang sesuatu yang jadi besar banget gitu loh. Tapi mungkin di satu sisi lu kayak punya karakter yang which is IP karakter kalian tuh misalnya apa? Ya tadi gue juga baru nggak sih selalu bilang ya karakternya polarisasi itu mereka dengan meledak-meledaknya The Brothers dan kecintaan mereka politik dan Aulion dengan kesukaannya di antara warna-warni ke situ. Tapi ya it's very normal. Dan ya gue nggak tahu apakah mungkin ternyata karakter kalian adalah sangat feminin. Gue juga nggak tahu mungkin karena Is it mungkin though? Kayaknya karena interaksi mungkin- maskulin banget gak sih? Dengan minimalismnya itu. ya gue kayak- nggak tahu misalnya ternyata karena kan bosnya cewek semua nih. Atau ternyata karakter ketika kalian benar-benar munculin IP-nya kalian yang women empowerment, I don't know. Oh maybe. 99 iya sih, kayak Iya. cewek semua ya. Tapi kita pernah kok kepikiran kayak pengen deh bikin yang agak lebih masculine gitu. Tapi I think interaksi dan cek toko sebelah kan dua-duanya leadnya cowok gitu ya. Tapi di ini sebenarnya nggak ngomongin feminine masculine ya, tapi kita took a big risk di situ dengan keluar dari jalur film adaptation dan ya kita tetap adaptasi IP tapi dari musik ya kan di interaksi. Terus setnya itu dibangun porsinya besar banget dari projection. Dan di situ tuh there's so much uncertainty ya di situ. Gue nggak tahu hasil akhirnya setnya akan kayak gimana. Will it be sharp enough kayak tetap presence-nya dapet atau enggak? Until gue bener-bener ngeliat langsung di gedung yang sudah gue sewa, di alat proyektor yang sudah disediakan dan set yang udah terbangun, bagaimana itu akan kayak works atau enggak secara look tuh dan secara skala. Wih. Itu deg-degan banget sih karena ya we do have renders ya waktu latihan, waktu preview. Iya pasti ada Tapi render still 3D-nya. pasti kan ada faktor kena lighting, ada faktor apa ya, lensa ya banyak hal lah lumennya gitu. ternyata kurang Benar kenceng, itu. Tapi 11 dari 12 show sold out. So Iya, you nail it, you guys nail it dan It menurut worked gue out. Happy to say it worked out. ya dan menurut gue Jakarta Movie has created another history di teater musikal dan gue thank you banget Nuya for the talk today. Amin. Gak Dan terasa- nggak cuma Jakarta Movie ya, banyak banget hero-hero baru di Iya, industri iya. musikal. Yes. Termasuk yang bikin kita viral sih menurut gue dia. You took one for the team, girl. She took one. You took a bullet for all of us actually gitu. Iya bener sih, dia benar-benar menjadi apa ya? Dia jadi hero yang akhirnya membuat semuanya muncul. It's gitu. kind of movie like gak sih, kayak the hero tuh dibenci padahal sebenarnya kayak dia nggak bermaksud untuk dibenci dan pada Iya, akhirnya iya. dia membuat semua orang jadi rise gitu. Iya betul. But anyway, thank you for Yeah. the 50 minute plus talk. Oh, udah 50 minutes banget. Udah. Dan gue expect a lot from you and the other musical theater di Indonesia karena gue salah satu yang senang menonton meskipun gue tidak menonton semua tapi gue cukup senang dan gue yakin ketika ini makin general lagi ya balik lagi yang lo bilang ini akan masuk ke dalam pop culture bukan hanya kayak sekarang mungkin masih kategorinya sub pop culture ya. Maybe ya, masih niche kali ya Iya. dibilang. Tapi ketika udah masuk pop culture ya mungkin udah jadi kayak jumlahnya banyak banget.
venue-nya banyak. Yes, we need more venues. We need more government support. We need more publications. More people talking about it. Ya. So maybe this is a good start for everybody. Yes, please. Semoga semakin mantap Yes, teater semoga musikal. teman-teman tergerak buat nonton musikal buat yang belum nonton. Siap. Sampai jumpa di Indo Musik Talk berikutnya. Bye-bye. Bye.